Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi mengulas ekonomi makro. Sedikitnya ada 4 hal ya, yang menjadi gambaran besar ya, ketika kita bicara soal ekonomi makro. Ya, di mana sebelumnya sudah diulas bahwa apa yang terjadi dalam skala yang lebih besar di ekonomi ya, itu merupakan implikasi dari apa-apa yang terjadi dalam skala kecil. Apa yang dilakukan oleh individu, gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh kelompok, dan itu akan menjadi gambaran besar ya, seluruh rangkaian kegiatan ekonomi yang terjadi dalam satu negara. Dapat disimpulkan sedikitnya ada 4 hal ya, yang ujungnya adalah menjadikan sebuah gambaran ekonomi secara keseluruhan. Ya, bagaimana ekonomi bergerak, bagaimana ekonomi berjalan gitu ya. Bagaimana kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam sisi kehidupan masyarakat. Di antara 4 hal ini, yang pertama ada produksi dan kesejahteraan. Bicara soal produksi dan kesejahteraan, itu merupakan hal yang sulit untuk dipisahkan. Ketika kita bicara soal produksi, maka kita bicara tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat di suatu negara. Apakah pemenuhan kebutuhan itu mampu diproduksi di dalam negeri sendiri? Atau harus mendapatkan bantuan dari luar negeri? Di mana ini akan menyebabkan roda-roda perekonomian itu apakah berputar di dalam negeri atau perputarannya mempengaruhi luar negeri atau bahkan dipengaruhi. Kaitannya kepada kesejahteraan, maka ketika produksi yang terjadi di dalam satu negara itu mampu memenuhi kebutuhan pokok ya, yang utama itu kebutuhan pokok di masyarakat suatu negara, maka secara umum kita bisa sebut sebagai kesejahteraan mulai terjadi dalam satu negara, karena tidak ada satupun kebutuhan yang tidak bisa diatasi. Ini di luar perkara apakah produksi ini full dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di dalam negeri. Intinya ketika kita bicara soal produksi, ya, maka kesejahteraan akan mengikuti di bawahnya, di belakangnya. Bagaimana kemudahan orang dalam memenuhi kebutuhan, gitu ya, sehingga hidupnya terasa dimudahkan, gitu ya. Dimana orang tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokoknya yang umumnya untuk konsumsi, gitu ya. Sehingga dia merasa kehidupannya menjadi lebih baik, gitu ya. Jauh dari kesulitan. Kalau kita bicara soal sejahtera, yang pertama itu jauh dari kesulitan dulu, gitu ya. Ada kemudahan untuk memenuhi kebutuhan dulu. Berikutnya ada inflasi. Inflasi berbicara tentang bagaimana fluktuasi, apakah itu harga, gitu ya, dikaitkan dengan income-nya masyarakat secara umum. Nah, inflasi, ya, dia akan punya keterkaitan dengan produksi dan kesejahteraan. Secara deskriptif, inflasi dikatakan sebagai terjadinya peningkatan harga secara terus-menerus. Nah, harga di sini yang disoroti adalah harga untuk kebutuhan pokok. Apakah dia punya sifat positif atau negatif? Itu tergantung konteksnya. Kalau kita bicara soal peningkatan harga barang, kecenderungannya negatif. Ketika kenaikan harga barang itu menyebabkan masyarakat
menjadi susah gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan dan sedikit menjauhkan dari arah kesejahteraan, maka dia punya sisi negatif. Yang ketiga bicara tentang tenaga kerja. Atau kalau di dalam konteks gambaran besar ini atau materi yang disajikan di buku-buku pendamping, case-nya adalah unemployment atau pengangguran gitu ya. Tapi sebenarnya yang diulas di dalam materi pengangguran itu adalah tenaga kerja. Berapa persentase tenaga kerja yang diserap ya, oleh kegiatan-kegiatan produksi yang terjadi? Karena kalau kita bicara tentang tenaga kerja, maka ada unsur income di sana. Apakah kemudian terjadi distribusi yang bagus gitu ya, dalam penyerapan tenaga kerja? Dan kemudian dalam hal mendapatkan income. Yang mana income itu akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat adalah saldonya gitu. Nah, saldonya negara cukup nggak untuk memenuhi ya, kegiatan-kegiatan produksi gitu ya, menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan gitu ya. Atau dalam hal menanggulangi gitu ya, inflasi, sehingga kemudian ada kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan ya, berkaitan dengan hal-hal yang ada di atas. Nah, keempat hal ini akan menjadi suatu gambaran makroekonomi secara utuh. Bagaimana pandangan secara menyeluruh mengenai kondisi ekonomi secara global. Apakah dia dilihat sebagai suatu negara atau ketika dia diperbandingkan dengan negara lain. Ya. Apalagi ketika negara tersebut ya, dia punya irisan sistem gitu ya. Ada sistem yang beririsan dengan negara lain gitu ya. Dalam hal perdagangan misalkan. Perdagangan kita bicara ketika bicara perdagangan kita juga bicara tentang produksi yang dilakukan oleh suatu negara. Atau bahkan pertukaran produksi gitu ya. Nanti modelnya banyak. Kita kenal istilah-istilah kerjasama perdagangan gitu ya. Ada CAFTA gitu ya. Ada CAFTA itu China Asia Free Trade Area gitu ya. Perjanjian perdagangan bebas antara Cina dan negara-negara Asia. Kemudian di lingkupnya ASEAN juga ada gitu ya. Ada AFTA gitu ya. Dan lain sebagainya. Apakah dia bersifat bilateral antara dua negara ataupun multilateral gitu ya. Dalam skup regional ataupun dalam skup yang global gitu ya. Kalau regional kita bicara soal pembelahan benua gitu ya. Asia gitu ya, atau lebih kecilnya lagi Asia Tenggara atau Asia Timur gitu ya. Kalau kita bicara tentang global atau multilateral gitu ya. Kita lintas benua gitu. Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Eropa gitu dan lain sebagainya. Nah, gambaran-gambaran ini akan menjadikan suatu gambaran utuh ya, hal-hal tadi berkaitan dengan makroekonomi. Bagaimana ekonomi kemudian berjalan di suatu negara. Apakah punya pandangan positif atau negatif. Sehingga apa yang kemudian bisa dilakukan? Apakah bagi masyarakatnya ataukah bagi regulatornya ataukah bagi pelaku usahanya? Yang mana ketiga komponen ini harus saling berkolaborasi dalam membentuk suatu sistem perekonomian yang mungkin bisa kita istilahkan dengan win-win solution gitu ya. Sehingga di antara ketiga pihak ini tidak ada yang merasa dirugikan. Gitu ya. Apalagi negara punya kewajiban yang lebih banyak gitu ya untuk menanggulangi setiap problem gitu, atau mengambil peran yang lebih banyak gitu ya ketimbang
individu, ya, masyarakat ataupun pelaku usaha. Gitu ya. Karena yang buat regulasi kan pemerintahnya. Yang pertama, ketika kita bicara tentang produksi dan kesejahteraan, gitu ya, disebutkan yang paling penting, gitu ya, the most important measurement of an economy is the gross domestic product. Ya. Hampir di semua negara di dunia ya, berpandangan bahwa yang paling penting untuk mengukur ekonomi suatu negara itu adalah GDP-nya, gross domestic product-nya. Ya. Produksi yang dilakukan di domestik gitu ya, produksi yang terjadi di dalam negeri ya, secara kotor. Apa yang dimaksud dengan kotor gitu ya? Kotor yang dimaksud dengan kotor ini adalah bahwa dalam suatu negara kegiatan produksi dilakukan itu belum tentu dilakukan sepenuhnya oleh negara tersebut, belum tentu. Karena ada unsur investasi gitu ya. Kalau di kita ada istilahnya PMA gitu, penanaman modal asing. Ada pihak-pihak negara lain ya, ketika negara tersebut membuka peluang kerjasama dengan negara lain, maka di situ akan muncul industri-industri yang memang industri itu munculnya dari luar gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Atau dalam hal transfer teknologi. Nah, namanya transfer teknologi kan juga mendatangkan teknologi dari luar gitu ya. Kemudian dia melakukan aktivitasnya di dalam negara itu. Ya. Di dalamnya ada unsur produksi dan ada unsur transfer teknologi, sehingga kemudian harapannya di kemudian hari itu negara yang mendatangkan teknologi dari luar ini bisa survive sendiri gitu ketika mereka keluar dari negara. Jadi unsurnya banyak. A statistical indicator that tries to measure the total value of the goods and services produced within the geographic limit of country or region during a specific period. Ya. Jadi yang diukur adalah total value-nya, nilainya. Ya. Antara barang ataupun jasa yang diproduksi ya, di seluruh negara gitu ya, pada satu periode tertentu. Ya, ini karena hampir semua negara itu melakukan pengukuran ekonomi itu dengan GDP gitu ya, maka hampir di semua negara GDP dianggap sebagai indikator ya kemajuan ekonomi suatu negara. Apakah kemudian harus seperti itu gitu? Nanti kita akan lihat yang berikutnya. Nah, menurut World Bank ya, ini merupakan daftar ya teratas negara-negara yang memiliki ukuran ekonomi yang bisa dibilang cukup bagus gitu ya di dunia gitu ya. Mulai dari Amerika sampai dengan Turki, dan Indonesia masuk di dalamnya gitu ya. Nah, karena terakhir Indonesia masuk ke dalam 20 besar negara dengan perekonomian yang bahasanya mumpuni gitu ya, mumpuni. Atau dia termasuk dalam negara-negara yang dipandang memiliki perekonomian yang bagus gitu ya, karena masuk dalam peringkat 20 teratas gitu ya. Kalau permasalahan ada kontroversi, nah itu kita nggak ulas di sini gitu ya. Nah, ini adalah gambaran ya, 3 tahun terakhir dari 2019 sampai dengan 2021 ya. Saya belum coba cari yang sampai ke 2023 ya, tapi yang 2023 biasanya belum keluar gitu ya. Ini adalah gambaran ya berkaitan dengan GDP ya, atau kita sebut karena kadang GDP itu menjadi
gambaran atau indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara gitu. Ya, ini yang umum gitu ya, yang umum dibicarakan tuh itu. Ya, ini adalah gambaran GDP di negara-negara 20 teratas, ya, di mana di sini disebutkan dari 2019, 2020, 2021 gitu ya, dengan nilai yang mungkin terjadi penurunan gitu, tapi tidak merubah posisi gitu ya, atau kalau ada yang berubah juga berubah sedikit gitu ya. Ini akan menjadi gambaran gitu ya. Bagaimana perekonomian negara-negara itu dan nilai produksinya ya. Yang dilihat ini, angka ini merupakan value-nya. Value terhadap produksi barang dan jasa. Jadi barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara itu kalau dikalkulasi nilainya berapa gitu ya. Nilainya ini. Gitu. Berdasarkan pengertiannya yang berarti nilai dari keseluruhan produksi barang ataupun jasa dalam satu periode tertentu yang biasanya 1 tahun, maka para ahli atau ekonom itu berpendapat bahwa mungkin nggak seluruhnya gitu karena masih karena ukuran GDP ini masih dijadikan rujukan gitu ya oleh beberapa negara atau bahkan sebagian besar negara gitu dalam mengekspos gitu ya, mengekspos kondisi perekonomian negara tersebut. Ya. Sehingga sebagian para ekonom itu berpendapat ya dengan diwakili oleh sebuah pertanyaan, ya, apakah GDP itu alat ukur yang bagus gitu, yang paling bagus ya, atau alat ukur yang bagus gitu untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara gitu. Atau jangan-jangan ada metode lain gitu ya. Ya. Nah, bagi para ekonom gitu ya, para ahli yang berpendapat yang mempertanyakan hal itu gitu ya. Menurut mereka ada konsep lain gitu dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Gitu. Karena ketika digali ya, GDP itu sebagai apa gitu ya. Karena GDP ini uh, ukurannya adalah total gitu ya. Di sini sebutkan GDP measures both the economy's total income and the economy's total expenditure on goods and services. Ya, karena dia mentotal semua income, kemudian semua belanja gitu ya, total belanja pada barang dan jasa. Jadi secara total. Ya. Kalau digambarkan berkaitan dengan GDP itu sendiri, ketika kita ilustrasikan bahwa ini adalah wilayah suatu negara, ya, kita sebut saja misal ini Indonesia gitu ya, ada Sumateranya gitu ya, ada Jawanya gitu ya, ada Kalimantannya, ya, Sulawesi gitu ya sampai ke Irian ya. Ya, ini Indonesia ya. Ketika digambarkan ini adalah Indonesia, maka di dalam seluruh wilayah Indonesia ada unsur-unsur pengelolaan produksi yang dilakukan oleh negara lain di luar Indonesia. Karena kita punya banyak perjanjian eh, perdagangan gitu ya, perjanjian perdagangan, perjanjian produksi gitu ya. Kalau Anda pernah lihat SPBU Shell gitu, kemudian Vivo, Total gitu ya. Nah, itu kan SPBU yang company-nya itu kan bukan punya Indonesia gitu ya. Kita tahu Shell itu dari Amerika gitu ya. Total itu dari Prancis gitu, Vivo dari Jerman gitu, dan sebagainya gitu ya. Kalau Petronasnya Malaysia gitu ya. Nah, maka semua produksi-produksi yang dilakukan oleh negara itu, nah itu dihitung sebagai potensi produksi yang ada di Indonesia.
Seperti halnya gitu ya, kalau kita bicara soal di Papua gitu ya, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tidak ada yang tidak kenal Freeport gitu ya. Freeport misalkan ya, atau di Cepu ada Exxon Mobil gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang muncul gitu ya. Ini apakah dia melakukan kegiatan eksplorasi atau produksi ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat perdagangan gitu, memperdagangkan barang ataupun jasa gitu ya. Jasa dalam hal jasa misalkan kita kenal DHL gitu ya. Itu adalah ekspedisi-ekspedisi yang masuk ke wilayah Indonesia. Atau dalam hal operasionalnya maskapai luar gitu ya, kayak Qatar Airways ya, kemudian Singapore Airlines gitu ya, dan lain sebagainya ya, Saudi Arabia Airlines gitu ya. Nah itu kegiatan-kegiatan jasa yang ketika dia beroperasi di wilayahnya Indonesia ya, bahasanya ada sektor asing ya, kegiatan yang dilakukan oleh non pribumi gitu ya, oleh negara lain yang dengan unsurnya banyak gitu ya, apakah kerjasama atau lain sebagainya ya. Apa yang dilakukan oleh sektor asing ini atau negara lain ini itu dipandang sebagai semua produksi yang dilakukan di dalam negeri, makanya namanya domestik gitu ya, namanya domestic product ya. Jadi produk domestik, nah semuanya itu munculnya dari dalam sini gitu. Kalau misalnya kita mau pergi haji gitu ya kan yang naik pesawat Saudi Arabia kan bukan orang Arabnya kan gitu ya, lebih orang-orang Indonesia gitu ya. Dan dia bersaing dengan perusahaan lokal gitu ya, Garuda gitu ya. Atau uh, Lion aja kan bukan lokal gitu ya, Lion itu Singapura ya. Itu seperti itu. Jadi semua kegiatan yang terjadi di dalam negeri, apakah dia merupakan uh, kepemilikannya gitu ya, asing ataupun bukan, nah itu diukur sebagai domestic product dalam kondisi yang kotor, makanya disebutnya gross domestic product, produk domestik kotor ya, kalau di istilah Indonesianya itu PDB, PDB, produk domestik bruto. Nah kemudian daripada itu ya, GDP ya, per personalnya, nah, itu bisa memberikan kita informasi tentang income dan belanja dari rata-rata orang secara ekonomi. Dari mana? Karena nilai GDP ini, ya, kenapa kemudian disebut oh dia punya GDP yang besar sehingga rata-rata pendapatan penduduk di satu negara tersebut juga besar gitu ya. Jadi karena ini GDP-nya, kemudian ketika dia dibagi dengan jumlah penduduk, maka dia menjadi ukuran pendapatan per kapita. Pendapatan yang didapat individu yang hidup di satu negara tersebut ya, dengan ukuran produksi yang dilakukan di dalam negeri. Ya, meskipun ini dalam kondisi kotor. Nah, makanya pertanyaan ini muncul gitu, apakah pas gitu? Atau jangan-jangan ada ukuran yang lain gitu, sehingga rata-rata pendapatan kita itu atau penduduk di Indonesia itu menjadi lebih rasional gitu, realistik gitu ya. Because most people would prefer to achieve higher income and enjoy higher expenditure, GDP per person seem a natural measure of economic well-being of the average individual. Ya. Ketika dia dipandang uh, punya income yang tinggi gitu ya,
dan kemudian terlihatnya gitu ya, menikmati belanja yang tinggi juga gitu ya. Maka kelihatannya ya fine-fine aja gitu ya. Sehingga bisa diukur bahwa perekonomian yang terjadi dalam satu negara itu cukup bagus gitu ya. Dengan memperlihatkan rata-rata individunya per persennya tadi, pendapatan per kapitanya tadi. Berdasarkan data ya, dikutip oleh Databox ya, PDB Indonesia itu sekitar 1,4 triliun US dollar ya. Sehingga ketika dikalkulasikan ke berapa pendapatan per kapitanya itu sekitar 5.100 US dollar ya. 5.100. Ini khawatir rancu jadi 15 saya hapus dulu. 5.100 US dollar ya. Karena kita membagi dengan jumlah penduduk di Indonesia sekitar 270 juta jiwa ya. Ini adalah pendapatan per kapitanya. Dia punya peringkat 16 di dunia gitu ya. Sekitar segini ya. Ketika kita telaah, apakah mungkin setiap individu atau warga negara Indonesia itu punya 5.100 US dollar ya. Ini per tahun. Kalau kita kalkulasikan dengan 15.000 ya, itu sekitar ketika dikalkulasikan ya, sekitar 76.500.000 rupiah ya, per tahun ya. Apakah benar ya, pendapatan rata-rata penduduk Indonesia itu 76.500.000 per tahun ya. Sementara di angka 270 juta jiwa ya, penduduk ya, di Indonesia ini, itu termasuk Anda ya, yang sedang kuliah, termasuk adik-adik Anda yang di rumah gitu, masih sekolah gitu ya. Karena include di sana 270 juta jiwa itu include di sana. Termasuk bayi-bayi yang baru lahir gitu ya. Atau bahkan orang-orang yang sudah di masa-masa pensiun gitu ya, sudah tidak bekerja di atas 65 tahun gitu ya. Kalau pengusaha beda lagi gitu ya ceritanya. Tapi orang-orang yang dia memang pekerja dan sudah masuk di usia pensiun gitu ya. Yang paling mudah dilihat ya anak-anak gitu ya. Karena anak-anak dianggap memiliki ini. Ya. Atau paling mudah ya Anda sendiri. Ya. Masih duduk di bangku kuliah, tapi dianggap memiliki 76 juta sekian per tahun pendapatannya. Ya. Sehingga kalau kita kalkulasikan lagi gitu ya, berapa per bulannya, ya, tinggal Anda bagi 12 saja, ya, maka pendapatan Anda per bulan itu sekitar 6,3 juta ya, per bulan. Nah, maka GDP ini menjadi suatu pertanyaan besar gitu. Apakah dia cocok gitu untuk menggambarkan kondisi perekonomian? Gitu ya. Sementara dalam pengkalkulasiannya dikesampingkan tuh, ya, usia-usia non produktif itu dikesampingkan, gitu ya. Karena kalau misalkan kita mengkalkulasi hanya usia produktif saja itu bisa jadi ada miss-nya gitu ya. Apalagi dengan mengikut sertakan usia non produktif. Ya. Dengan mengingat bahwa kondisi demografi di Indonesia itu dari dulu sampai sekarang modelnya sama gitu ya. Bentuknya begini. Ya. Karena ternyata konsep
berkeluarga di Indonesia tuh masih mengusung konsep banyak anak banyak rezeki gitu ya. Bukan berarti itu salah, bukan. Ya. Karena mungkin sebagian besar warga negara Indonesia itu meyakini hal itu gitu ya. Ini kan didasarkan kepada apa mungkin ajaran-ajaran agama yang dianut gitu ya. Di hampir semua agama yang ada di Indonesia. Gitu. Karena kan nggak ada agama di Indonesia atau kepercayaan di Indonesia itu yang mengusung tema child free gitu ya. Kan nggak ada gitu ya. Kalau itu kan preferensi pribadi saja. Gitu ya. Secara umum demografinya seperti ini, segitiga, bentuknya piramida gitu ya. Berbeda mungkin dengan negara-negara di Eropa gitu ya, yang bentuknya piramida terbalik gitu atau seperti uh, apa namanya botol gitu ya, yang besar di tengah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah maka uh, mungkin bisa menjadi tidak relevan gitu ya, karena kita akan menganggap bahwa orang-orang yang berada di usia non produktif itu dianggap punya pendapatan yang sebesar itu, sehingga cocok atau tidak gitu kemudian Indonesia disebut sebagai negara dengan perekonomian yang bagus gitu ya. Nah, itu kita akan kembalikan kepada kondisi yang terjadi di lapangan gitu ya, di kenyataannya gitu. Punya kesesuaian atau enggak. Kalau ketika disebut sepertinya tidak sesuai gitu, maka metode apa gitu ya. Nah, nanti kita ulas. Nah, bahkan beberapa orang gitu ya mempertanyakan gitu ya berkaitan dengan validitasnya GDP ya, untuk mengukur perekonomian. Nah, ada satu tokoh gitu ya, nah, namanya Robert Kennedy, yaitu adiknya John F. Kennedy gitu ya, Presiden Amerika. Jadi waktu John F. Kennedy jadi presiden, nah beliau ini jadi jaksa agung gitu ya. Nah, tapi sebelum sebelum itu gitu ya, nah, dia juga menyampaikan kritik gitu di 1968 ya, sekitar tahun segitu, bahwa menurutnya GDP ini itu hanya ukuran ekonomi semata gitu ya. Dia tidak menggambarkan di sini disebutkan kesehatan anak-anaknya, anak-anak gitu ya, anak-anak, bukan anak-anaknya ya, tapi berkaitan dengan kesehatan anak-anak gitu ya, kualitas pendidikannya, itu belum tentu menggambarkan itu gitu ya. Karena yang dilihat adalah produksinya saja gitu, tapi bukan uh, kondisi lingkungan gitu ya, yang uh, sejatinya dia akan mempengaruhi produksi yang terjadi di dalam negeri gitu ya. Dia tidak menggambarkan kesehatan anak-anak, tidak menggambarkan pendidikan, gitu ya. Atau bahkan tidak disebutkan, tidak termasuk di dalamnya kesenian gitu ya. Disebutkan the beauty of our poetry gitu ya, or the strength of our marriage ya, the intelligence of our public debate, or the integrity of our public official. Jadi bisa jadi dia tidak menggambarkan uh, kondisi atau pola-pola kehidupan yang ada di negara itu. Ya. Kesenian dan kebudayaannya menjadi diabaikan gitu ya. Kekuatan keluarga gitu ya. Yang mana pada dasarnya keluarga itu adalah penopang gitu ya, secara keseluruhan aktivitas perekonomian satu negara. Gitu ya. Karena tadi ukurannya masyarakat itu sejahtera, nah bagaimana dengan pola-pola kehidupan perkeluarganya? Apakah dia masuk kategori sejahtera atau enggak? Itu banyakan yang mana gitu.
yang mudah dalam memenuhi kehidupan ataupun yang sulit memenuhi kehidupan. Apa yang disebutkan oleh Robert Kennedy tadi, ya, sebagian para ekonom gitu ya, bahkan yang menulis buku yang menjadi rujukan kuliah kita, ya, perkuliahan kita, ya, itu menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Robert Kennedy itu benar gitu ya. Tapi kenapa, ya, do we care about GDP? Kenapa kita tetap peduli terhadap GDP gitu, atau menjadikan GDP sebagai tolak ukur gitu ya? Hampir di semua negara-negara maju tolak ukurnya adalah GDP. Meskipun tadi tidak bisa menggambarkan kehidupan yang lebih dekat gitu, lebih real yang dialami oleh masyarakat. Jawabannya adalah diantaranya GDP yang besar, ya, GDP suatu negara yang besar, ya, faktanya itu bisa menolong negara tersebut mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu ya. Nah, ini justru berkaitan dengan bagaimana GDP ini dikelola ya pada akhirnya. Contohnya seperti dikatakan bahwa GDP nggak bisa mengukur kesehatan anak-anak gitu ya, atau pendidikan yang lebih bagus gitu ya. Tapi disebutkan bahwa eh, dengan GDP yang besar gitu ya, memang GDP tidak bisa mengukur itu, tapi dengan GDP yang besar, ya, itu bisa memberikan, dia sebutnya can afford better healthcare for their children ya. Jadi mereka bisa memberikan fasilitas kesehatan yang lebih bagus gitu. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau uang yang dihasilkan negara itu banyak, kalau produksi yang dihasilkan negara itu banyak gitu ya, maka alokasi terhadap fasilitas kesehatan itu bisa jauh lebih bagus gitu ya. Atau berkaitan dengan pendidikan, ya, kalau punya GDP yang besar, maka mungkin sistem pendidikannya jadi lebih bagus. Atau ketika disinggung berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan, kalau negara punya GDP yang besar gitu ya, masyarakatnya dianggap sejahtera gitu ya, mereka bisa bisa apa namanya, menyempatkan diri gitu, mendapatkan hiburan-hiburan gitu, nggak yang dipikirkan tuh kerja terus gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan ketika punya GDP yang besar, bagaimana mengelolanya, dan siapa yang paling banyak punya kontribusi terhadap munculnya GDP itu. Ya. Kalau tadi digambarkan GDP itu gambaran, nah, itu ada produksi dalam negeri bercampur dengan produksi-produksi yang dilakukan oleh luar negeri, gitu ya. Bukan di luar negeri ya, tapi produksinya dilakukan di negeri itu, ya. Tapi yang memproduce itu luar negeri, ya, negara lain, ya. Kayak tadi dicontohkan ada Freeport di kita, gitu ya, atau penyedia jasa, ada airline asing gitu ya, atau di penyedia BBM ada Shell gitu, itu kan bukan perusahaan Indonesia gitu ya. Nah, tapi itu dihitung sebagai produk yang karena bentuknya barang ataupun jasa gitu ya, yang dihasilkan oleh secara keseluruhan kegiatan yang muncul di dalam suatu negara. Apakah itu dikelola oleh negara itu sendiri, atau orang-orang yang ada dalam negara itu, ataupun dikelola oleh pihak luar gitu ya, negara lain. Nah, gambarannya ya, arahnya ke pengelolaan. Nah, makanya GDP itu harus besar gitu ya. Sehingga mungkin ya, ketika dikalkulasi komponen luar negerinya gitu ya, itu bisa dipersempit gitu ya. Sehingga apa yang dikelola di dalam negeri itu seutuhnya punya kontribusi yang lebih besar. Makanya kalau GDP-nya besar, semua hal-hal yang dipertanyakan tadi itu bisa diatasi. Dikatakan juga berikutnya,
ya memang GDP itu bukan menjadi ukuran yang sempurna gitu ya. However, a perfect measure ya of well-being, ukuran sempurna untuk mengukur kehidupan yang lebih baik gitu ya. Nah, tapi dia bisa jadi gitu ya. Mungkin menghilangkan segala sesuatu yang punya kontribusi terhadap kehidupan yang lebih baik, yang lebih bagus tadi gitu ya. Jadi ada, kalau misalkan GDP-nya besar gitu ya, ada kekhawatiran-kekhawatiran yang hilang gitu ya. Sehingga apa? Sehingga masyarakatnya bisa sedikit bersantai gitu ya, atau menikmati suasana santai gitu ya. Ya tadi ya, nggak kerja terus gitu ya. Jadi kalau GDP-nya besar gitu, wah, gambarannya pendapatan per kapita besar gitu ya. Ya, tapi ini harus eh, berbanding lurus gitu ya dengan kondisi perekonomian negaranya gitu ya. Jadi karena jadinya percuma kalau GDP-nya besar gitu ya. Tapi kondisi masyarakatnya masih ada yang di bawah garis kemiskinan gitu ya. Agak aneh gitu. Jadi ada kontradiksi gitu. Ternyata kalau diukur ya tadi gambarannya belum tentu semua penduduk di wilayah Indonesia ini punya pendapatan per bulannya 6 juta sekian, belum tentu. Ya. Karena ada orang-orang yang pendapatannya di atas 10 juta gitu. Ada orang-orang yang di pendapatannya di bawah 6 juta gitu ya. Nah, ini kan agak kontradiktif kalau ketika diambil rata-rata dipandang wah semua masyarakat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan ekonomi gitu ya. Nah, tapi beberapa ekonom tadi ya yang punya kesepakatan ya bahwa dengan gambaran GDP ya itu bisa kok gitu ya. Ya, mungkin karena yang dicontohkan kan negara-negara teratas ya. Ya. Apakah Indonesia juga termasuk ya? Karena juga perlu diingat Indonesia peringkat 16 ya. Punya GDP terbesar, peringkat 16 itu lumayan tinggi ya. Makanya kita masuk G20. Tapi apakah kondisi angka tadi selaras dengan fakta di lapangan? Ya. Nanti kita yang sama-sama menilai gitu. Sehingga perlu regulasi-regulasi seperti apa yang bisa diberikan kepada masyarakat sebagai perlindungan atau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tadi berkaitan dengan produksi dan kesejahteraan. Berikutnya kita bicara soal eh, pengangguran ya, unemployment ya, atau bahasannya berkaitan dengan tenaga kerja. Ya. Tadi ketika GDP dipandang seperti itu gitu ya, apakah kemudian semua karena yang diukur tuh semuanya gitu ya. Jadi ada yang disebut sebagai eh, tenaga kerja dan angkatan kerja. Ya. Kalau angkatan kerja kita yang dikalkulasikan adalah umur produktif gitu ya. Lebih dari 15 tahun kurang dari umur-umur pensiun gitu ya. Kita ambil yang tertinggi lah 65 tahun ya. Ini disebut sebagai angkatan kerja ya. Kalau tenaga kerja adalah orang-orang yang sudah eh, bekerja gitu ya, sudah punya profesi, sudah melakukan pekerjaan. Nah, unemployment ya atau dalam kalau diartikan adalah pengangguran ya, itu bicara soal bagaimana tenaga kerja ya itu punya peran terhadap ini tadi. Nah, ketika produksinya besar, maka penyerapan tenaga kerja juga akan besar gitu ya. Nah, ketika kita bicara soal pengangguran ya jenisnya banyak. Ada istilahnya pengangguran terbuka.
terselubung. Ya. Terbuka itu yang memang kondisinya nganggur gitu ya, tidak bekerja. Kalau terselubung, dia masuk dalam kategori angkatan kerja, tapi dalam posisi belum bekerja. Itu adalah anak-anak sekolah gitu ya, yang dia umurnya lebih dari 15 tahun. Ya, di antara rentang-rentang itu, ketika Anda masih sekolah, Anda masuk kategori angkatan kerja, tapi Anda bukan tenaga kerja. Ya. Dan kondisi-kondisi eh, pengangguran ini, ya, unemployment ini, nah itu perlu disiasati dengan kebijakan-kebijakan yang ramah gitu ya bagi peminat-peminat kerja gitu ya yang sudah masuk kategori angkatan kerja gitu ya. Jadi kalau udah umur 16 tahun Anda bekerja nggak masalah gitu ya. Dan itu juga bisa dipekerjakan. Kalau di bawah 15 tahun nah itu masuk dalam kategori apa memperkerjakan anak di bawah umur, nah, itu malah kena pidana gitu ya. Nah, itu harus disiasati gitu ya. Jadi ketersediaan lapangan pekerjaan itu tergantung bagaimana produksi yang terjadi di dalam suatu negara itu. Ya. Semakin besar ekspansinya, gitu ya, maka kebutuhan mengenai tenaga kerja itu kan semakin besar. Berkaitan dengan itu. Ya. Nah, pengangguran dia juga akan berkaitan dengan inflasi. Nah, berkaitan juga. Nah, kalau produksi dengan inflasi itu apa kaitannya? Ketika barang dan jasa itu diproduksi dengan kondisi yang tidak ideal gitu, maka yang mungkin terjadi adalah meningkatnya harga. Harga produksi meningkat, maka harga jual meningkat. Bagi orang yang tidak punya pekerjaan tadi ini, daya belinya akan semakin turun. Ketika harga meningkat, maka daya beli masyarakat semakin turun. Apakah hanya bagi pengangguran saja? Oh enggak. Bagi para tenaga kerja ya, yang upah atau gaji gitu ya, yang dia miliki itu tidak sepadan dengan pemenuhan kebutuhan. Makanya kalau di kita itu ada ukuran standar hidup layak gitu ya. Anda bisa lihat datanya di BPS ya. Untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Nah, ketika harganya meningkat, nah, maka dia akan kesulitan. Yang tenaga kerja saja bisa kesulitan. Apalagi yang bukan tenaga kerja. Nah, pengkondisian ini ya, kaitannya dalam penanggulangan inflasi. Nah, maka ada kebijakan-kebijakan. Kemudian penanggulangan tenaga kerja ada kebijakan-kebijakan. Ya. Apakah dia dalam kategori terbuka, tertutup, terselubung gitu ya. Karena kategorinya banyak ya. Atau sementara gitu ya. Disebut sementara karena ada spare ya, ada spare waktu gitu antara kelulusan eh, sekolah dengan penerimaan pekerjaan gitu. Karena kalau kalau company itu dia mulai ngitung tahunnya kan dari awal Januari sampai dengan Desember periodenya gitu ya. Periodenya Januari sampai Desember. Sementara kalau sekolah itu kan Juli sampai dengan Juni di tahun berikutnya gitu ya. Jadi ada disparitas tuh. Ketika dia lulus di bulan September, ya, Agustus atau September, nah, dia punya waktu untuk menunggu selama beberapa bulan untuk ketemu di Januari. Meskipun biasanya perekrutan itu dari November Desember ya. Nah, tapi kan itu proses rekrutmen saja. Selebihnya dia memulai bekerja itu di Januari. Terhitung sebagai tenaga kerja. Itu ada spare waktu. Dalam penanggulangan hal-hal seperti ini gitu ya, kaitan kepada pengangguran, kaitannya kepada inflasi, maka ketersediaan anggaran belanja negara itu harus bisa dipastikan gitu ya. Disebutkan current account balance ya, atau kasnya negaranya ya. Itu bagaimana gitu, berapa anggaran yang dibutuhkan,
Nah, nanti di bawahnya mengikut sertakan kebijakan-kebijakan apa yang akan diberlakukan ketika terjadi kondisi-kondisi yang tidak ideal. Atau kalau kondisi yang ideal seperti apa. Gitu ya. Apa yang harus dikerahkan. Gitu ya. Siapa saja yang harus diajak untuk bertanggung jawab. Gitu ya. Kalau tanggung jawab pasti pemerintah punya peran lebih besar gitu ya. Untuk melindungi masyarakat seluruh negara. Gitu ya. Nah, ini akan jadi gambaran besar. Ketika hal-hal ini saling berkaitan, maka kita akan mendapatkan gambaran utuh makroekonomi secara keseluruhan.